Halo guys, kenalin nama aku Mangge. Dan ini pertama kalinya aku ngevlog perjalanan aku ke pura. Dan ini tujuan pertama puranya yang akan aku datengin itu Pura Mengening. Dan ini ada di daerah Gianyar. Nah, tentunya aku perjalanan gak sendiri ya. Aku bareng teman-teman aku dan juga bareng sama kakak aku. Nah, kenapa kita ke Pura Mengening? Yang pertama karena kita mau melukat dulu. Ini pertama kalinya aku ke Pura Mengening. Sebelumnya aku udah baca-baca artikel, lihat di Google, di YouTube tentang Pura Mengening. Dan ini konon dibangun sejak abad ke-11 dan itu udah lama banget ya. Dan dinamakan Pura Mengening itu sendiri mungkin karena suasananya yang hening, sunyi, tenang, dan sejuk. Ada salah satu artikel mengatakan konon ini adalah peninggalan masa pemerintahan Raja Marakata di 1022 Masehi. Dahulu dikatakan Pura Mengening ini sebuah mata air dan digunakan untuk pembersihan sebuah keris. Pendapat itulah juga menjadikan asal muasal dari kata mengening yang artinya air jernih. Dan ternyata di Pura Mengening juga ada monumen yang bergaya Jawa loh. Namun tempat itu tidak bisa diakses khalayak umum. Di sana juga terdapat lingga dan yoni yang asli. Dan Pura Mengening ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya yang ada di Kota Gianyar. Nah, untuk lokasi Pura Mengening itu sendiri ada di Banjar Saraseda, Desa Tampak Siring, Gianyar. Kalau tidak salah, itu ada di selatan Pura Tirta Empul. Nah, untuk pertama kalinya aku datang ke sini, pura ini sangat banyak keunikannya loh, teman-teman. Di sini tuh suasananya tenang banget, adem, nyaman, damai. Pokoknya sesuai namanya, Pura Mengening. Jadi dengan artian hening, sejuk, tenang. Pokoknya kalau kalian lama-lama di sini tuh nggak bakalan bosan. Karena suasananya juga alam banget. Pokoknya indah. Dan saat aku kesini tuh adalah hari Banyu Pinaruh, hari pembersihan setelah Hari Raya Saraswati. Jadi udah pasti rame banget ya. Tempat-tempat permandian, pantai, pemelukatan, itu pasti bakal rame banget ya teman-teman. Jadi ini pasti bakal ngantri. Nah, setelah perjalanan jauh turun tangga, akhirnya aku mulai ngeliat ada pancuran, ada mata air di sebelah kanan. Tapi di sana ada tulisan dilarang memasuki area ini, kayak gitu. Jadi mungkin hanya untuk orang-orang yang tertentu yang boleh mengakses daerah itu ya, untuk acara-acara tertentu mungkin. Tapi sebelum itu karena aku datangnya berbanyak sama teman-teman aku, jadi aku mau mengaturkan canang dulu di daerah sana, di pura yang itu. Dan untuk memohon izin agar nanti acara pemelukatan aku sama teman-teman aku itu berjalan lancar dan diberikan hal terbaik, pembersihan terbaik sama ide batara-batari yang ada di Pura Mengening. Begitu teman-teman. Nah, sesuai dengan namanya, air di sini semuanya jernih ya teman-teman. Dan di depanku ini ada yang namanya pancuran dedari atau bidadari. Untuk wanita memohon keayuan, memohon kecantikan. Bisa banget buat teman-teman yang punya bisnis di bidang kecantikan, di bidang kesehatan ataupun kosmetik, memohon air sucinya untuk kelancaran bisnis kalian. Kalian kalau datang ke sini pasti juga sama kayak aku bakalan takjub banget, bakal terkesan banget karena airnya jernih-jernih banget teman-teman. Dan walaupun tempat mengalirnya air itu berlumut, udah lumutan ya kayak gitu, tapi airnya ngalirnya tetap jernih gitu. Pokoknya gak sabar banget bakalan melukat nih. Nah, ada salah satu artikel yang aku baca, itu katanya di Pura Mengening ini
Untuk pemelukatannya itu dibagi dua, antara laki-laki dan perempuan itu dipisah ya teman-teman. Cuma ini karena kemungkinan Banyu Pinaruh, karena hari Banyu Pinaruh, dan orang yang datang melukat itu juga banyak banget. Dan kemungkinan juga ada orang-orang yang belum tahu. Jadi di sini tempat melukatnya jadinya nyampur gitu. Wanita laki-laki itu nyampur gitu, tapi nggak apa-apa sih, yang penting manfaatnya dan maknanya itu sama-sama untuk pembersihan. Oke, balik lagi ke pembahasan yang tadi aku ceritain. Keunikan-keunikan yang aku lihat di Pura Mengening ini benar-benar sesuai banget sama artikel-artikel yang aku baca di Google. Nah, yang pertama itu arsitektur dan bangunannya itu benar-benar ada gabungan dari Hindu Jawa. Dan mungkin ini karena dahulu kala Jawa dan Bali itu adalah satu pulau ya menurut sejarah yang ada. Jadi banyak banget bangunan-bangunannya yang bergaya Hindu Jawa. Jadi ada candinya, ada juga pahatan-pahatan dari Balinya, Hindunya. Dan untuk keunikan yang keduanya yang aku lihat, tempat permandiannya atau tempat pemelukatannya terdapat 10 sumber mata air yang berbeda-beda. Yang biasa orang Hindu sebut itu Dasa Mala, yang artinya 10 tempat pembersihan kemalangan. Dan dipercaya dapat mencegah penyakit dan mara bahaya yang ada dalam diri kita. Nah, bagus banget nih buat teman-teman Hindu ataupun non-Hindu yang punya penyakit, yang punya kemalangan, medis ataupun non-medis, bisa banget datang ke Pura Mengening. Jadi nanti di sini kalian bakal dapat blessing langsung dari alam. Tapi buat teman-teman yang mau datang ke sini dengan bertujuan untuk melukat di Pura Mengening, tentunya harus memperhatikan aturan yang ada ya. Terutama yang paling penting itu jangan datang pada saat menstruasi, sudah jelas karena kita melukatnya akan masuk ke dalam air. Yang kedua, pastinya kita harus matur piuning dulu, memohon izin, memohon restu sama Ide Batara Batari yang ada di Pura Mengening agar nanti melakukan pemelukatan, pembersihan di air suci benar-benar mendapatkan pembersihan dan pemelukatan yang maksimal dari Ide Batara Batari yang di sana. Nah, nanti saat kamu masuk ke dalam air, jika kamu memiliki suatu penyakit, suatu kemalangan yang ada dalam diri kamu bakalan benar-benar merasakan energi yang berbeda di dalam air. Nah, contohnya seperti kakak yang ada di dalam video ini ya, yang berbaju hitam. Dia kemungkinan memiliki penyakit dalam dirinya sehingga dia merasakan energi yang berbeda dan tubuhnya bereaksi seperti gemetar dan muntah-muntah. Oke, keunikan yang ketiga itu uniknya lagi, mau seramai apapun orang yang melukat, air di sini nggak akan keruh seperti yang kalian lihat tadi ya. Air yang ada di sana benar-benar masih jernih walaupun orang yang melukat di sana benar-benar ramai. Jadi benar-benar sesuai namanya ya, mengening. Dan Pura Mengening dari yang aku baca di artikel dan yang aku lihat di sini terdiri dari 3 bagian yang disebut Trimandala. Nah, yang pertama itu ada Niste Mandala, diperuntukkan untuk penyucian. Yang kedua itu ada Madhya Mandala yang diperuntukkan untuk melakukan aktivitas bagi umat Hindu. Yang ketiga Utama Mandala, yang dimana tempat ini tidak sembarang orang bisa akses dan tentunya untuk melakukan persembahyangan bagi umat Hindu. Nah, perlu kita tahu nih teman-teman, bahkan sampai saat ini para ilmuwan belum ada yang tahu siapa pendiri pertama untuk pura ini. Bahkan tahun berdirinya pun belum ditemukan loh. Oke teman-teman, nah buat teman-teman yang sudah punya rencana untuk datang dan melukat di sini, jangan lupa datang juga ke tempat-tempat dan pura-pura yang ada di daerah dekat Pura Mengening ya, seperti Pura Subak Pulugan, Pura Gunung Kawi,
Pura Tirta Empul, dan Bali River Tubing. Dan jika kalian sudah datang ataupun yang sedang berkunjung, jangan lupa tetap jaga kebersihan dan keindahan tempatnya bersama-sama ya. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you.